Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 7 SMP Al-Huda Kota Kediri yang berbahagia. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, sehat ya? Alhamdulillah. Anak-anak, ketemu lagi dengan Mapel Prakarya ya. Pada pertemuan keempat kali ini, saya harap semuanya masih selalu semangat ya mengikuti pembelajaran jarak jauh ini ya, anak-anak di rumah dan Bapak Ibu guru di sekolah juga tetap memberikan pembelajaran ya. Sebelum kita melalui tahapan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya agar supaya diberi kemudahan dalam memahami materi yang disampaikan Bapak Ibu guru ya. Doa mau belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah untuk pertemuan keempat ini saya tidak akan memberikan materi ya, tetapi saya ingin membahas tentang tugas untuk anak-anak di rumah. Masih banyak anak-anak yang belum mengumpulkan ya. Nanti akan saya perjelas supaya anak-anak bisa segera mengumpulkan. Sekali lagi untuk siswa-siswi kelas 7A sampai kelas 7C ya, pengumpulan tugasnya tetap di sekolah ya. Tetapi nanti kalau ada masalah atau anak-anak semuanya bingung bisa menghubungi ke Bu Pipit. Kemudian untuk kelas 7D dan E bisa japri ke saya. Baik, yang pertama yang akan saya bahas adalah tugas siswa pada pertemuan pertama. Ini nanti saya tampilkan lagi untuk mengingat-ingat anak-anak pada pertemuan kita yang pertama ya. Ini yang seharusnya semua sudah masuk ke saya atau ke Bu Pipit. Tetapi masih ada beberapa siswa yang belum ya. Mohon kerjasamanya. Silakan segera dikumpulkan ke sekolah atau bisa difotokan ke saya atau ke Bu Pipit. Nanti pada saat kegiatan belajar mengajar masuk ke sekolah, anak-anak bisa mengumpulkan hasilnya ya. Untuk pertemuan pertama ada 3 soal ya, yang bertujuan untuk memberikan daya serap pada anak-anak tentang materi kerajinan serat. Untuk poin penilaian di sini yang nomor 1, jawabannya ada 4 item ya. Jadi nilai tertinggi ada di poin nomor 1. Jumlah total keseluruhan dari nilai soal latihan pertemuan pertama ini yaitu 100. Kemudian untuk soal nomor 1 poinnya adalah 50. Jadi kalau anak-anak bisa menyelesaikan 4 jawaban maka nilai seluruhnya 50. Tetapi jika hanya 2 atau 1 dari poin 50 tadi dibagi 4 ya. Kemudian poin yang nomor 2. Di sini jawabannya ada 2 ya. Kemudian poinnya 25. Nanti dari 2 jawaban dibagi 2, yaitu separohnya dari 25 adalah 12,5, 12,5. Kalau dijawab hanya 1, berarti nilainya hanya 12,5. Kalau betul semuanya 2 jawaban, nilainya 25. Begitu juga dengan yang nomor 3 ya. Kalau jawaban anak-anak betul semua sesuai dengan kuncinya ya, 25. Tetapi jika anak-anak hanya menyelesaikan tidak benar keseluruhan, yaitu nanti akhirnya kurang dari 25 ya.
nanti dilihat lagi untuk poin-poinnya. Oke, kita lanjutkan untuk jawaban yang benar. Dari semua jawaban yang masuk ke saya untuk kelas 7D dan E, ada satu siswa yang betul semua ya. Alhamdulillah, ini semoga dari siswa kelas super ini benar-benar paham dengan materi yang saya sampaikan ya. Ini dengan nama Salwa Nafiah Rahmadika, ini dari kelas 7E ya. Semua jawabannya adalah betul. Soal yang pertama, tuliskan jenis serat alam yang berasal dari tumbuhan ya. Kita ingat sama-sama, serat alam dari serat tumbuhan itu ada 4. Yang pertama yaitu serat yang berasal dari bijinya ya. Kemudian yang kedua dari batangnya ya. Kemudian yang ketiga dari daunnya. Yang terakhir dari seratnya, buahnya ya. Ini. Kita ingat lagi materi yang ini. Contoh serat dari biji. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Biji kapas atau kapuk ya. Ini bisa menghasilkan bahan atau kain, yaitu hasilnya adalah kain katun. Nah, ini contoh pemanfaatan dari serat dari biji. Kemudian yang kedua, serat dari batang, yaitu batang pohon yang sering kita jumpai ya, pelepah pisang, kemudian pohon jute atau rami atau flag. Nah, ini agak sulit untuk dicari ya. Yang mudah lagi adalah enceng gondok. Jadi ada 2 yang sering kita jumpai, yaitu pelepah pisang sama enceng gondok. Hasil karyanya bisa bermacam-macam ya. Bisa dengan teknik anyam, bisa dengan teknik tempel ya. Kemudian yang ketiga, serat dari daun. Ini yang sering kita jumpai dari daun pandan ya. Yang terakhir yaitu serat dari buah kelapa. Anak-anak mohon diperhatikan lagi untuk tidak bingung atau masih terombang-ambing ya antara serat tumbuhan dengan hewan. Ya. Di sini sudah jelas. Nanti kalau ada anak-anak yang masih menjawab tidak betul, boleh dibaca lagi buku prakarya ya, buku paket yang sudah dipinjam dari perpus ya. Kemudian soal yang kedua, tuliskan jenis serat alam yang berasal dari hewan dan tuliskan pemanfaatannya ya. Kita ingat lagi ya materi di pertemuan pertama. Serat dari hewan ada 2, yaitu filamen dan stapel. Anak-anak ada yang menjawab kulit sapi. Nah, kulit sapi ini betul, memang kulitnya bisa dijadikan sebagai kerajinan, tetapi ini bukan termasuk serat ya. Yang kita bahas di sini adalah tentang serat. Jadi tolong bukan berarti salah yang kulit hewan, tetapi materi kita adalah kerajinan serat ya. Jadi jawabannya hanya ada 2, yaitu filamen dan stapel. Filamen itu berasal dari apa? Stapel dari apa? Nah, ini ya. Yang filamen dari ulat kepompong. Hasil karyanya apa? Berupa bahan kain sutra ya. Itu. Kalau anak-anak masih bingung, nanti dilihat juga di buku paket.
ada ini ya di buku paket. Intinya anak-anak itu mengikuti dari awal, tidak hanya absen kehadiran setelah itu ditinggal, tetapi yang benar pakai headset, didengarkan mulai awal pertemuan sampai akhir. Nah tentu paham ya. Jadi tolong, cuma 3 soal tetapi kalau jawabnya asal atau nyontoh teman, kebetulan yang dicontoh salah kan ya jadinya salah semua ya. Jadi filamen di sini adalah serat alam yang berasal dari hewan, yaitu ulat sutra, diambil kepompongnya. Hasil dari pemanfaatan ulat sutra tadi adalah kain sutra. Yang berikutnya adalah stapel. Stapel ini dari bulu domba. Pemanfaatannya untuk apa? Biasanya baju penghangat ya. Kemudian ada yang digunakan untuk apa? Keset atau bed cover itu juga ada ya. Jadi tergantung pengrajinnya ingin membuat karya apa. Yang terakhir, soal yang ketiga. Berdasarkan paparan materi yang sudah disampaikan, jelaskan menurut pendapatmu yang dimaksud dengan bahan serat alam. Nah ini sudah ditampilkan ketika pertama kali kita membahas tentang serat ya. Ini ya, suatu jenis bahan yang berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang dan utuh. Ini adalah bahasan soal pada pertemuan pertama. Sesuai hasil yang saya koreksi, masih banyak anak-anak yang kurang begitu paham. Saya harapkan adalah anak-anak serius mengikuti pembelajaran. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan langsung japri via WA ya. Ini banyak sekali yang nomor 2 itu jawabnya kulit sapi. Kulit sapi itu memang betul ya. Itu bisa digunakan untuk kerajinan. Misalnya membuat beduk ya. Tetapi itu tidak masuk ke dalam serat alam ya. Kemudian ada yang jawab kulit buaya. Iya betul, itu bisa untuk kerajinan. Tetapi di sini tidak masuk ke materi kerajinan serat. Kalau kulit buaya itu masuknya di kerajinan bahan lunak alami ya anak-anak ya. Nanti itu di kelas 8. Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti untuk hasil nilai anak-anak akan saya share di Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Dan tolong yang nilainya masih kosong segera mengumpulkan tugas ya, terutama untuk kelas 7A sampai 7E. Jadi mohon kerjasamanya ya. Yang berikutnya adalah tugas pertemuan kedua. Kita buka lagi ya materi di pertemuan kedua. Ini anak-anak disuruh mencari 5 gambar tentang kerajinan dari serat ya, terutama serat dari tumbuhan. Ya, tadi sudah kita bahas serat dari tumbuhan. Yang pertama adalah dari bijinya atau kapas ya. Kemudian serat dari batangnya yaitu pelepah pisang sama enceng gondok. Kemudian serat dari daunnya, daun pandan ya. Kemudian setelah terkumpul 5 gambar, anak-anak disuruh memberi penjelasan asalnya, kemudian teknik pembuatannya dari gambar tersebut. Ini sudah ada hasil karya dari siswa kelas 7 Do ya anak-anak. Ini sangat rapi dan bagus sekali. Tidak bisa dimunculkan di PPT ya, karena saya tidak membuatnya di PPT, tetapi
Yang saya harapkan adalah anak-anak memberikan suatu umpan balik bahwa anak-anak sudah paham dengan materi yang saya sampaikan, ya. Ini punya dari Ananda Ainun Fikriah dari kelas 7 Do. Saya sampaikan terima kasih ya. Di sini ada 5 gambar berikut penjelasan asal bahannya, kemudian cara membuatnya. Yang pertama adalah dari bunga kulit jagung. Nah, ini. Kemudian ini juga ada tas cantik dari enceng gondok. Ini nanti anak-anak bisa mencontoh dari salah satu jawaban dari teman-temannya ya. Kemudian ini kerajinan vas bunga dari sabut kelapa. Jadi kita belajar memahami tentang aneka kerajinan yang ada di Indonesia, berikut bahan dan cara membuatnya. Ini tas dari daun pandan ya. Kita tidak mengira kalau bahan serat alam seperti daun pandan yang biasanya digunakan untuk pewarna dan pengharum masakan ternyata bisa menghasilkan suatu karya. Di sini juga ditampilkan langkah-langkah pembuatannya, kemudian alat dan bahannya ya. Yang berikutnya juga dari pelepah pisang, ini walaupun sederhana tetapi termasuk karya yang kreatif dan bagus ya. Jadi saya minta tolong anak-anak di sini berusaha untuk mencari atau menemukan gambar ya yang bertujuan agar anak-anak bisa memahami materi serat alam ini. Tidak seperti jawaban dari pertemuan pertama ya, kalau ditanya kerajinan serat alam dari hewan, ada yang menjawab kulit sapi, kulit buaya. Nah, itu tidak termasuk dalam serat alam dari hewan ya. Kemudian yang ketiga, jelaskan pendapatmu tentang karya kerajinan jika dibuat dalam jumlah yang besar atau diproduksi. Nah, ini adalah membutuhkan suatu pemikiran dari anak-anak ya, pemikiran atau pendapat ya. Kemudian faktor apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan produk kerajinan yang kreatif dan inovatif. Nah, ini jawaban dari Ananda Ainun Fikriah ya. Faktor yang harus dilakukan untuk mewujudkan produk kerajinan yang kreatif dan inovatif yaitu tahu apa yang membuat bergairah. Mungkin maksudnya di sini adalah yang sekarang lagi musim apa gitu ya, yang sedang digemari oleh masyarakat, produk apa. Nah, itu ya. Kemudian menemukan ide. Nah, betul, di sini kita harus setelah kita tahu kira-kira yang membuat masyarakat itu banyak diminati itu apa, kita menemukan ide ya. Kemudian merapikan pikiran ya. Jadi lebih ke arah kepastian yang mau dibuat apa ya. Kemudian menyisihkan waktu untuk refleksi dan introspeksi ya. Di sini mungkin untuk lebih bisa membuat gebrakan dalam suatu produk baru ya anak-anak ya. Kemudian yang berikutnya adalah bersyukur ya. Ini penting sekali ya. Yang selanjutnya menghargai ya. Kemudian ciptakan komunitas, abaikan suara negatif. Ini sangat penting untuk membentuk jiwa kita ya. Positive thinking itu menjauhkan dari hal-hal yang yang kurang bersemangat buat kita ya. Kemudian setelah itu ini tidak perlu ya. Kemudian kita lihat dulu hasilnya. Rayakan kemenangan kecil. Kita kan belum tahu misalnya produk tersebut selalu terus menerus akan diminati ya. Jadi kita belum perlu yang ini ya.
Demikian ya untuk tugas yang kedua, pertemuan kedua. Saya harapkan setelah saya tampilkan dari karya teman-teman di kelas 7, yang lainnya termotivasi ya untuk segera mengumpulkan. Jadi nanti ketika UTS semuanya sudah tidak mempunyai tanggungan untuk tugas ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pertemuan ketiga ya. Ini kemarin saya menampilkan video tentang kerajinan serat daun pandan, pelepah pisang ya. Kemudian anak-anak disuruh membuat rangkuman atau rincian ya dari apa yang ditampilkan di video tersebut, mulai dari bahan pembuatannya, kemudian prosesnya ya, dan yang terakhir anak-anak wajib membuat desain karya berdasarkan dari video yang ditampilkan itu, atau mungkin punya ide yang lain tetapi menggunakan bahan dasar yang mudah didapat di sekeliling rumah atau di sekitar rumah ya. Misalnya yang paling mudah adalah pelepah pisang. Kalau pelepah pisang masih sulit, cari yang lebih mudah lagi yaitu kulit jagung ya. Kulit jagung bisa dimanfaatkan untuk banyak sekali karya ya. Tugas yang ketiga ini, yang pertemuan kemarin belum ada yang masuk ke saya dan masih ada yang bertanya, Bu, tugasnya itu disuruh apa? Lah, berarti ini anak-anak hanya, kalau waktu pembelajaran online hanya absen dan tidak melihat video pembelajarannya ya. Jadi tolong jangan hanya absen kehadiran saja, tetapi diikuti mulai awal sampai akhir ya. Kalau anak-anak mengikuti pasti tidak akan bertanya ya. Ini ya, tentukan desain karya yang kalian buat. Di sini tidak perlu yang terlalu rinci ya, seperti pembuatan proyek, karena anak-anak masih baru ya untuk pelajaran prakarya. Langsung saja dibuat gambar akan gitu, atau anak-anak mengambil contoh gambar dari YouTube seperti apa yang saya perlihatkan di pembelajaran kemarin ya. Misalnya bikin dompet, nah dicari yang termudah. Kemarin sudah ada yang mengumpulkan karya dari pelepah berupa dompet ya. Sederhana tetapi kreasinya kurang. Tidak langsung begitu saja pelepah dibuat dompet, enggak ya anak-anak. Kita coba misalkan kita anyam dulu pelepahnya, kemudian baru kita kreasikan untuk membentuk dompet ya. Nanti akan terlihat seninya ya. Kemudian selain dompet bisa juga lukisan yang sederhana ya, tetapi bisa muncul seninya ya. Kemudian setelah menentukan desain adalah pengadaan bahannya. Sudah ada ini dari kelas 7 do lagi ya, yang mengumpulkan karya, mau mengumpulkan, sudah difotokan ke saya hasilnya ya, tinggal pengumpulan ke sekolah aja. Ini dari kulit jagung. Ini punyanya Mbak Ainun lagi ya. Anak-anak saya harapkan yang seperti ini ya, anak-anak SMP, siswa-siswi Al-Huda kelas 7 ini harus lebih semangat ya, biar jadi hebat ya. Jadi
setiap apa yang disampaikan Bapak Ibu guru di sekolah itu yang diutamakan. Atau di rumah juga punya banyak waktu ya, punya banyak kesempatan dan dibantu orang tua juga boleh ya toh. Nah, sekarang tinggal untuk mewujudkan dan melalui kemauan dari anak-anak ya. Kemudian setelah mendesain tadi, menyiapkan bahan dan alat. Yang terakhir adalah ini proses pembuatan karya. Nah, yang diharapkan dari saya dan Bu Pipit itu begini ya, ketika proses pembuatan karya ada foto atau videonya ya, dilihatkan wajahnya, kemudian jadi tahu itu yang bikin anak-anak ya, yang terutama yang biasanya tidak bisa sendiri ini malah mudah untuk, maksud saya gini, ini kan tidak harus sendiri ya untuk tugasnya pembuatan karya, bisa satu orang lebih, kalaupun sendiri minta bantuan kakak atau orang tua untuk mengambil foto atau mengambil videonya ya. Jadi akan benar-benar tahu bahwa ini adalah karya dari anak-anak. Itu yang diutamakan itu ya. Kemudian ini nanti di penghujung pertemuan anak-anak akan diberikan tugas evaluasi dari materi kerajinan serat ini. Ini link yang akan dibuat untuk penyelesaian tugasnya ya. Tolong dicatat, nanti anak-anak tinggal nah ini dicatat HTTPS-nya ya, https://tinyur.com/evaluasi prakarya kelas 7 ya. Di sini ada 10 soal. Nanti tolong anak-anak hanya tinggal ngeklik aja jawaban, kemudian dikirim. Tetapi jangan lupa nama dan kelas ya. Saya harapkan tidak buru-buru untuk mengerjakan ya, karena tidak ada batasan waktunya. Jadi anak-anak tetap prosesnya mengingat-ingat materi yang sudah disampaikan ya dari sekolah, dari pelajaran ini ya. Jangan asal. Ya, itu yang diharapkan. Sekali lagi saya ingatkan, mulai dari tugas pertama, kemudian kedua dan ketiga, terakhir evaluasi ini semuanya harus masuk ke sekolah. Jadi mohon kerjasamanya. Kalau belum bisa datang ke sekolah untuk mengumpulkan, difotokan saja ya lewat WA ke saya atau ke Bu Pipit ya. Sekali lagi mohon kerjasamanya. Baik anak-anakku semuanya ya, kalau masih ada yang bingung bisa langsung menemui atau menjabri via WA ke nomor saya atau ke Bu Pipit. Demikian untuk materi pembahasan tugas kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Mari kita membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.